Masih ingat video ini? Kakek mencuri kayu bakar harganya tak seberapa. Dihukum 2 tahun penjara. Oknum kepala pekon yang mencuri dana desa puluhan bahkan ratusan juta. Disuruh mengembalikan tanpa di penjara. Adilkah ini? Kisah datang dari desa di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang kakek dijebloskan ke penjara selama 2 tahun gara-gara perkara kayu bakar. Jadi Pak Busrin keluar dari tahanan itu persisnya kapan, Pak? 2016. 2016 keluarnya. Di Pak Busrin terbiasa bahasa Madura ya, Pak? Tidak apa-apa Bapak bahasa Madura, saya mengerti sih, Pak. Enggak sih, Pak, saya dibantu nanti. Dibantu sedikit-sedikit. Jadi 2016 keluarnya. Dan sejak keluar dari tahanan waktu itu sampai sekarang pekerjaan Bapak apa kembali seperti dulu lagi? Men lah Pak Busrin. Kan makin keluar dari penjara, alako pagun lako pasir, timbul pasir. tetap ya. Tetap pasir. Itu dapat uang berapa Pak sehari? Sekedar 50.000 50.000 satu hari. sekarang. Bapak usia berapa sekarang, Pak? Umurnya Pak Busrin? sebito kempa. Umur sama Sebito Pak? kempa. 64. 64. Masih kuat Bapak? Ngambil pasir itu masih kuat? Kuat. Kuat, setiap hari. Bapak putra-putri berapa, Pak? Anak-anak? 3. 3. Usianya, umurnya? Umur kenapa? Tahun Lupa. Oke. tapi yang jelas anak 3 ya, Pak. Waktu di penjara 2 tahun, itu yang anak-anak hidupnya seperti apa, Pak? Odi nggak tinapa, bukan biar tinap ke penjara. Ki melas, Bu. Melas. Masih sekolah anak, Pak? Waktu itu? Tak sekolah, Bu. Putus sekolah jadi? Karena Pak Busrin masuk tahanan jadi putus sekolah. Saya ingin tahu cerita awalnya, waktu Pak Busrin ditangkap. Waktu itu Pak Busrin memang lagi nebang kayu, atau lagi ngambil kayu, atau seperti apa sampai kemudian ditangkap polisi? Timbul pasir. Lako pasir. Jadi Bapak lagi ngambil pasir, terus Potong kayu. Bapak memang motong kayu? Berapa banyak, Pak? 3. 3. Untuk apa waktu itu kayunya? Canggana pisang, Bu. Pisang, untuk Penyangga pisang. penyangga pisang. Pisang yang mau roboh. Pohon pisang yang Pohon pisang mau roboh pakai. Jadi ngambil kayu itu untuk nyangga pisang. Sama untuk bakar kayu juga. Biasa kan untuk kayu bakar juga, Pak. Jadi yang diambil cuma 3 batang. 3. Terus habis itu langsung ada polisi atau seperti apa? Kok bisa tiba-tiba ketangkep, Pak Busrin? Boleh laporan, Bu. Ada yang laporan? Ada yang laporan. Ada yang laporan. Ada yang laporan. Tahu-tahu polisi datang. Polisi datang. Polisi Airut itu, polisi. Dan sejak itu langsung ditahan? Langsung ditahan, langsung tidak pulang. Langsung ditahan, dibawa ke Mayangan, langsung ke Polres. Karena wilayah hukumnya adalah Polres Kota. Dan memang dakwaannya ketika itu memakai pasal yang memang memungkinkan untuk ditahan dan tuntutan ancaman hukumannya sampai 2 tahun. Ya. Jadi itu ancaman minimal karena menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil. Yang memang spesifik melarang untuk merusak ekosistem mangrove. Dan ketika itu dakwaannya Pak Busrin karena mengambil kayu bakar dianggap memotong mangrove dan itu melanggar undang-undang pesisir. Tidak nyangka ngambil kayu bakar kok di penjara 2 tahun gitu. Tidak pernah menyangka ya, Pak. Ngambil kayu bakar 3 kok 2 tahun gitu. Merasa bersalah tidak Pak Busrin? Salah. Oh, tetap merasa bersalah. Karena apa Pak Busrin merasa bersalah? Tak oning saya tak oleh. Potong kayu. Tidak tahu bahwa motong kayu itu ada hukumannya. Tidak tahu kalau itu ada hukumannya. Tidak tahu kalau itu dilarang.
hadir juga di Mata Najwa untuk memaknai bagaimana kasus Pak Busrin ini. Ada Rifki Syarif Assegaf, kandidat doktor dari University of Melbourne, Australia, yang melakukan penelitian soal kasus-kasus yang serupa yang menimpa Pak Busrin. Selamat malam, Rifki. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam. Penggambaran apa sih yang bisa dimaknai dari kasus Pak Busrin? Ini tentunya bukan hanya kasus Pak Busrin saja, tapi kita pernah mendengar dan melihat kasus-kasus serupa. Apa ini artinya? Memang kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus lain ya. Dan kalau kita lihat contoh kasus ini menggambarkan dua masalah besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama masalah bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana aparat menegakkan hukum, dan kedua bagaimana pembuat undang-undang membuat undang-undang yang memungkinkan penegakan hukum yang lalim begitu ya. Undang-undang ini sebetulnya didesain untuk menjangkau mereka-mereka yang melakukan perusahaan kawasan ekosistem pesisir yang serius. Tapi pasal-pasalnya dibuat sedemikian rupa dengan bahasa yang cukup karet. Misalnya ada pasal yang didakwakan kepada Pak Busrin, misalnya pasal melakukan perusahaan ekosistem mangrove. Itu kan bisa diterapkan kepada siapa saja yang melakukan hal yang sangat sederhana seperti ini. Jadi hukum yang karet memungkinkan aparat yang lalim menjerat mereka. Jadi ada dua level permasalahan. Hukum yang karet memungkinkan aparat yang lalim untuk menjerat orang-orang yang tidak betul, dan bersalah. biasanya hukum yang karet tidak dipakai untuk menjerat mereka yang melakukan kesalahan serius. Itu masalah lain yang kita rasakan, yang menimbulkan rasa ketidakadilan yang besar di masyarakat. Saya mau masuk ke situ karena salah satu penelitian Anda menarik membandingkan kasus pencurian dengan kasus korupsi. Ya, betul. Kita akan tunjukkan grafisnya untuk memberikan gambaran betapa sesungguhnya hukum di negeri ini memang butuh banyak perbaikan. Kita lihat. Rifki, boleh tolong digambarkan ke kami. Jadi apa artinya angka-angka itu? Kasus korupsi kok beda-beda tipis tuh sama kasus pencurian ringan? Ya, sebetulnya awal riset saya ingin memverifikasi hal-hal yang ada di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya membandingkan salah satunya tindak pidana hukuman untuk tindak pidana korupsi dan pencurian. Riset saya sebenarnya menunjukkan dua hal ya. Yang pertama, secara rata-rata memang pencuri itu dihukum lebih ringan dibanding koruptor. Rata-rata antara 9 sampai 20 bulan tergantung jenis pencuriannya. Sedangkan korupsi rata-rata sekitar 28 bulan. Kalau menurut ICW ada data lain sekitar 24 bulan. Jadi memang lebih berat sedikit. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, memang mayoritas paling tidak dari kasus yang saya teliti, mayoritas terdakwa tindak pidana korupsi itu menerima hukuman yang relatif kecil antara 12 sampai 18 bulan. 60% menerima hukuman yang relatif ringan di bawah 18 bulan. Selebihnya memang ada yang sangat besar, sangat lama begitu, sehingga rata-rata kelihatan cukup tinggi. Tapi 60% sebetulnya koruptor cuma 1 sampai 18 tahun. bulan. Disitulah saya pikir ketidakadilan yang dirasakan oleh publik ya. Ketidakadilan yang dirasakan oleh publik. Dan ini adalah contoh ketidakadilan paling nyata. Pak Busrin 64 tahun, buruh tani, buta huruf ya Pak, tidak lulus SD, tidak sekolah bahkan, bahasa Indonesia juga tidak lancar, harus mendekam 2 tahun karena mengambil 3 batang kayu. Contoh ketidakadilan yang dialami. Dan kasus-kasus seperti ini banyak Anda temui. Ya. Apa yang masih ada unek-unek di dada, ada penyesalan, ada keinginan, atau sudah pasrah, ikhlas semuanya? Ikhlas, Bu. Apa terlalu apa? Terlalu apa di dunia? Terus hai, Pak. Terus saya ingin enak, bisa kembali seperti semula, tidak tertekan dan sebagainya. Ini kan ketakutannya luar biasa. Masih ada ketakutan, Pak? Sampai sekarang takut apa, Pak Busrin? Hukum, Bu. Takut apa? Takut dihukum. Takut dihukum. Bapak takut dihukum. Hukum itu seharusnya menenangkan, Pak, bukan menakutkan. Tapi buat Pak Busrin menakutkan ya, Pak. Takut dihukum. Pak Busrin, terima kasih sudah mau ke Mata Najwa. Kita doakan Pak Busrin dan keluarga tetap kuat. Dan mudah-mudahan tidak takut lagi. Mudah-mudahan hukumnya justru melindungi dan membela Pak Busrin, bukan menakutkan Pak Busrin. Kita kawal sama-sama ya, Pak.
Terima kasih sudah hadir, dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Hukum diciptakan agar tak ada kesewenangan supaya kita semua tak bertindak melampaui kepatutan. Penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk memperkuat kehidupan berdemokrasi. Agar yang tak berdaya terlindungi dan mereka yang kuat tak bertindak keji. Di hadapan hukum semua harus setara, jangan di pengadilan hasilnya malah berbeda. Jangan sampai hukum malah tumpul ke atas, pada yang lemah hukum justru menjadi buas. Keadilan harus dirasakan oleh semua, hukum bukan untuk mereka yang berkuasa. Sudah terlampau banyak peraturan, kini saatnya memperbanyak keadilan.